Namaku Karina. Aku bekerja di perusahaan properti besar di Bandung. Setiap pagi, aku berangkat dengan mobil pribadi, pakaian rapi, sepatu hak tinggi, dan aroma parfum mahal yang menempel di blazerku. Dari luar, hidupku terlihat sempurna. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang selalu membuatku merasa malu, suamiku. Dimas, pria yang menikahiku 5 tahun lalu. Dulu aku jatuh cinta karena kesederhanaannya. Tapi entah sejak kapan aku mulai merasa gengsi. Setiap kali orang menanyakan pekerjaannya, aku menjawab sekenanya. Dia cuma tukang bengkel, kataku dengan nada datar. Aku tahu, setiap kali aku mengatakan itu, hatinya pasti terluka. Tapi aku terlalu sibuk menjaga citra. Suatu pagi, aku sarapan di meja makan sambil membuka ponsel. Di grup kantor, teman-temanku membicarakan rencana liburan ke Bali bersama suami mereka. Ada yang suaminya direktur, ada yang pengusaha. Saat mereka bertanya padaku, aku hanya tersenyum canggung. Suamiku sibuk di bengkel, jawabku. Semua langsung diam, lalu topik berganti. Tapi aku tahu, dalam hati mereka menertawakan. Sore itu, saat aku pulang, Dimas sedang duduk di teras rumah, tangannya penuh oli. Ia menyambutku dengan senyum lembut. "Kamu capek ya? Aku buatin teh." Aku menatapnya sekilas, lalu masuk ke rumah tanpa menjawab. Di kepalaku hanya ada satu pikiran. Kenapa aku harus hidup seperti ini? Suamiku bahkan jarang memakai kemeja rapi. Tangannya kasar, bajunya sederhana, dan rambutnya selalu berantakan karena sibuk di bengkel. Malamnya, aku duduk di depan cermin, memandangi pantulan wajahku sendiri. Aku pantas hidup lebih baik, gumamku pelan. Dimas lewat di belakangku, membawa piring berisi buah potong. "Kamu belum makan malam, Kar?" katanya lembut. Aku hanya menjawab singkat. "Nggak lapar." Ia menatapku sebentar, lalu tersenyum. "Oke, kalau gitu aku simpan di kulkas ya. Makan nanti aja kalau udah tenang." Tenang? Aku bahkan tak tahu lagi apa artinya tenang saat ini. Beberapa hari kemudian, di kantor, bosku mengajakku menghadiri acara bisnis di Hotel Bintang 5. Ia bilang, "Bawa suamimu, biar semua orang tahu kamu punya pasangan yang hebat." Kalimat itu seperti tamparan bagiku. Suami yang hebat? Aku hanya bisa tertawa getir. Bagaimana aku bisa membawa Dimas ke acara seperti itu? Malam itu aku pulang dengan wajah murung. Dimas menyambutku seperti biasa. Tapi aku malah melemparkan tas ke sofa. "Kamu tahu nggak? Aku capek hidup kayak gini. Semua teman kantorku punya suami keren. Pakai jas, kerja di kantor. Sementara kamu..." Aku berhenti sejenak. Suaraku bergetar. "Kamu cuma tukang bengkel." Suasana langsung hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Dimas menunduk, lalu berkata pelan, "Aku tahu kamu malu. Tapi aku nggak malu mencintaimu, Kar." Aku tak membalas. Aku hanya berbalik menuju kamar, menutup pintu dengan keras, dan menangis dalam diam. Aku tak sadar kalimat yang kuucapkan malam itu akan menjadi luka yang tak mudah sembuh, dan awal dari semua penyesalan yang belum pernah kubayangkan. Sejak malam itu, suasana rumah menjadi dingin. Dimas tetap bersikap seperti biasa, menyiapkan sarapan, memastikan mobilku siap berangkat kerja, tapi aku justru semakin menjauh. Entah kenapa, setiap kali melihat tangannya yang kotor oleh oli, aku merasa jengkel. Padahal dulu, tangan itulah yang pertama kali menolongku ketika mobilku mogok di tengah hujan. Ironis, ya? Dulu aku jatuh cinta karena ketulusan. Tapi sekarang aku justru membencinya karena hal yang sama. Suatu sore, aku mampir ke rumah orang tuaku di kawasan Dago. Ibuku sedang menyiram bunga di taman, sementara ayah duduk membaca koran di teras. "Kamu kelihatan murung, Kar," tanya ibu. Aku menghela napas panjang. "Aku cuma capek, Bu. Rasanya kok hidupku nggak seimbang. Teman-teman di kantor semuanya bahagia. Suaminya sukses. Sementara aku, suamiku cuma kerja di bengkel." Ayah menurunkan korannya, menatapku tajam.
Makanya dari dulu Bapak sudah bilang, pikir panjang sebelum nikah. Lihat sekarang, kamu harus menanggung akibat pilihanmu sendiri. Aku diam. Kata-kata itu menamparku. Ibu mencoba menenangkan. Sudahlah, Pak. Dimas itu baik. Meskipun bukan orang kaya. Setidaknya dia jujur dan bertanggung jawab. Ayah hanya mendengus. Jujur aja nggak cukup. Kalau anak kita harus menanggung gengsi setiap hari. Perkataan itu membuatku semakin bimbang. Dalam perjalanan pulang, pikiranku penuh dengan kalimat yang menusuk. Di sisi lain, Dimas sudah menungguku di rumah. Wajahnya lelah tapi tetap tersenyum. Tadi aku servis mobil pelanggan sampai malam. Maaf ya makan malamnya telat. Aku hanya mengangguk singkat. Nggak apa-apa, jawabku dingin. Tapi hatiku memberontak. Aku merasa hidup kami terlalu jauh dari gambaran yang kuinginkan. Aku ingin makan malam di restoran mahal, bukan di meja dapur dengan aroma oli yang masih menempel di bajunya. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang menyiapkan presentasi kantor, Dimas datang membawa nasi goreng buatan sendiri. Aku tahu kamu belum makan. Nih, aku buatin. Aku tidak menatapnya, hanya berkata lirih. Aku nggak lapar. Dimas terdiam. Karina, kamu kenapa akhir-akhir ini? Aku ngerasa kamu bukan lagi orang yang dulu. Aku meletakkan laptop, menatapnya penuh emosi. Kamu mau tahu kenapa? Karena aku capek hidup seadanya. Aku pengen punya suami yang bisa dibanggakan di depan orang lain. Dimas menatapku lama. Matanya sayu tapi tetap tenang. Kamu pengen dibanggakan di depan orang. Aku cuma pengen kamu bahagia di depan mata. Aku membuang pandang, pura-pura sibuk. Tapi dalam hati, kata-katanya itu mengguncang. Entah kenapa aku merasa bersalah. Tapi gengsi menahanku untuk meminta maaf. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata ayah, wajah Dimas, dan rasa malu yang menumpuk, semuanya bercampur menjadi satu. Aku tidak tahu, apakah aku benar-benar ingin bahagia, atau hanya ingin terlihat bahagia di mata orang lain. Pagi itu, udara Bandung terasa sejuk seperti biasa. Tapi entah kenapa, suasana di rumah kami dingin sekali. Dimas masih menyiapkan sarapan, seperti tak terjadi apa-apa. Di meja sudah ada roti, telur mata sapi, dan secangkir teh hangat, kesukaanku sejak dulu. Tapi aku hanya menatapnya tanpa selera. Karina, ucapnya pelan. Aku tahu kamu masih kesal sama aku. Tapi aku cuma pengen kamu tahu, aku nggak pernah marah, meskipun kamu sering menyalahkan aku. Aku pura-pura sibuk membuka ponsel. Kamu nggak marah, tapi kamu tahu nggak rasanya jadi aku? Harus pura-pura bahagia di depan orang-orang. Padahal di rumah hidupku begini-begini aja. Dimas tersenyum, lembut sekali. Aku memang bukan siapa-siapa, Kar. Tapi aku akan selalu ada buatmu. Kalau suatu hari kamu butuh aku bakal datang, bahkan sebelum kamu minta. Kata-kata itu begitu tenang, tapi justru membuat dadaku sesak. Aku menelan ludah, mencoba menahan air mata yang entah kenapa hampir keluar. Aku berangkat dulu, kataku singkat. Dimas hanya mengangguk, lalu membukakan pagar untukku seperti biasa. Saat aku memutar setir mobil, aku sempat melihatnya lewat kaca spion. Ia berdiri di depan rumah dengan tangan penuh oli, tapi wajahnya penuh ketulusan. Hari-hari berikutnya, Dimas tetap seperti biasa. Ia bekerja dari pagi hingga sore di bengkel kecilnya di daerah Antapani. Kadang aku lewat di depan bengkel itu dalam perjalanan pulang kerja. Dari balik kaca mobil, aku melihatnya tertawa bersama anak buahnya. Tangannya hitam karena oli, bajunya lusuh. Tapi, matanya terlihat damai. Sementara aku, duduk di mobil mahal, mengenakan pakaian elegan tapi hatiku kosong. Suatu malam, aku pulang lebih larut dari biasanya. Dimas sedang duduk di ruang tamu, menonton berita sambil memegang buku catatan servis mobil. Kamu belum tidur? Tanyaku singkat. Nungguin kamu, jawabnya lembut. Aku udah siapkan air hangat di kamar mandi. Aku terdiam. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang sesabar dia. Tapi entah kenapa,
Aku malah semakin merasa bersalah. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar kalau Dimas ditawari kerja sama oleh perusahaan otomotif besar. Ia bercerita dengan mata berbinar. Mereka tertarik sama konsep servis darurat yang aku rancang. Kalau jadi, aku bisa buka cabang baru. Aku hanya mengangguk datar. Bagus, semoga aja berhasil. Padahal dalam hati, ada rasa iri aneh. Seolah aku takut ia benar-benar berhasil dan membuatku menyesal telah merendahkannya selama ini. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-katanya terngiang-ngiang di kepalaku. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku akan selalu ada buatmu. Aku menatap langit-langit kamar, dan entah kenapa, aku mulai berpikir, mungkin selama ini akulah yang terlalu buta untuk melihat siapa sebenarnya Dimas. Hari itu aku baru saja menyelesaikan presentasi penting di kantor ketika ponselku berdering kencang. Nama, Mama, muncul di layar. Tapi begitu kuangkat, suara di seberang membuatku langsung gemetar. Karina, cepat ke rumah sakit. Ayahmu kena serangan jantung di jalan tol. Aku langsung berdiri dari kursi. Wajahku pucat seketika. Apa? Sekarang di mana? Ma. Di perjalanan ke rumah sakit. Untung ada Dimas. Dia kebetulan lewat dan langsung nolongin ayah kamu. Aku membeku. Dimas? Suamiku? Ma. Dimas yang mana? Tanyaku dengan suara bergetar. Iya, suamimu, Kar. Kalau bukan dia, entah apa jadinya. Mobil ayahmu mogok di tengah tol. Sopir panik. Ambulans belum datang. Dimas yang pertama datang bantu. Bahkan bantu pasang tabung oksigen dan nyetir sendiri bawa ayah ke rumah sakit. Aku terdiam. Napasku tercekat. Antara panik, bingung, dan malu. Dimas, pria yang sering kuanggap remeh itu, menolong ayahku tanpa pikir panjang. Aku segera meninggalkan kantor, menembus lalu lintas Bandung yang padat. Dalam perjalanan, hujan turun deras. Aku menatap keluar jendela mobil. Dan untuk pertama kalinya, pikiranku benar-benar kacau. Bagaimana mungkin orang yang sering kuabaikan, justru yang menolong keluargaku di saat genting seperti ini? Begitu sampai di rumah sakit, aku melihat Mama berdiri di lorong ruang gawat darurat dengan mata sembab. Di sampingnya, Dimas duduk kelelahan, bajunya basah, tangannya masih penuh oli, dan wajahnya pucat. Tapi ketika aku datang, dia tetap berdiri dan berkata dengan nada tenang. Ayah sudah aman, Kar. Dokter bilang kondisinya stabil. Aku terpaku. Mama menatapku sambil mengusap air mata. Nak, suamimu ini luar biasa. Kalau bukan karena Dimas, mungkin ayahmu nggak sempat tertolong. Dimas menunduk rendah. Saya cuma ngelakuin apa yang bisa saya lakukan. Ma. Saya nggak sempat mikir apa-apa waktu lihat mobil bapak berhenti di tol. Saya cuma pengin nolong. Aku menatap wajahnya lama sekali. Hujan di luar masih turun. Tapi hatiku justru terasa hangat. Dokter keluar dan menjelaskan. Pasien datang dalam waktu yang sangat tepat. Pertolongan pertama dari Pak Dimas sangat membantu. Beliau punya pengetahuan teknis luar biasa soal sistem oksigen kendaraan. Tanpa itu, keadaan bisa lebih parah. Aku mendengarnya tanpa mampu mengucap sepatah kata pun. Mataku berkaca-kaca, bukan hanya karena lega, tapi karena malu. Selama ini aku selalu membanggakan diriku di depan orang lain. Tapi justru Dimas yang menunjukkan arti sesungguhnya dari kebesaran hati. Malam itu, aku duduk di ruang tunggu. Dimas tertidur di kursi panjang dengan jaket basah masih melekat di tubuhnya. Aku menatapnya diam-diam, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa kecil. Pria yang sering kupandang rendah, ternyata punya hati yang jauh lebih besar dari gengsiku sendiri. Keesokan paginya, matahari belum sepenuhnya naik ketika aku kembali ke rumah sakit. Ayah masih dirawat di ruang intensif, sementara Mama tertidur di kursi panjang ruang tunggu. Di sudut ruangan, aku melihat Dimas duduk bersandar, menatap keluar jendela. Matanya sayu, tapi wajahnya tenang seperti biasa. Aku melangkah pelan mendekat. Kamu belum pulang? Tanyaku lirih. Dimas menoleh dan tersenyum kecil.
Aku mau pastiin ayah kamu benar-benar aman dulu. Lagi pula, aku udah izin sama bengkel, biar anak-anak yang jaga. Aku menunduk. Ada rasa sesak di dada. Kamu pasti capek banget. Ia menggeleng pelan. Capek sih. Tapi aku lega. Aku nggak nyangka bisa nemuin mobil ayah di tengah tol. Sopirnya panik. Aku langsung bantu. Waktu lihat beliau sesak napas, aku langsung inget tabung oksigen cadangan di mobil derek darurat. Aku cuma berusaha secepat mungkin. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang hampir tumpah. Dimas tidak pernah memamerkan apapun yang dia lakukan. Ia selalu sederhana, tapi di balik itu, ia selalu tahu cara menolong tanpa diminta. Tak lama kemudian, Mama terbangun dan menghampiri kami. Nak, kamu luar biasa. Mama benar-benar berterima kasih. Kamu nggak cuma menolong ayahmu Karina, tapi juga menyelamatkan keluarga ini. Dimas tersenyum sopan. Saya cuma kebetulan lewat. Ma. Mama menggeleng. Tidak ada yang kebetulan kalau niatmu tulus. Aku terdiam. Kata-kata Mama membuatku semakin merasa kecil. Beberapa jam kemudian, dokter datang memanggil kami. Kondisi Pak Wibowo mulai stabil. Kami masih observasi, tapi pertolongan cepat dari menantu Bapak luar biasa. Beliau tahu betul apa yang harus dilakukan. Aku menatap Dimas. Mataku tak berkedip. Kamu tahu cara menolong kayak gitu dari mana? Dimas tertawa kecil. Aku sering bantu perawatan mobil ambulans rumah sakit. Jadi, lumayan tahu sistemnya. Kadang aku juga ikut pelatihan darurat kecil-kecilan di bengkel. Aku tertegun. Selama ini aku bahkan tidak tahu suamiku punya kerja sama dengan rumah sakit. Selama ini aku hanya melihat tangannya yang kotor, bajunya yang lusuh, tanpa tahu bahwa tangan itu sering menyelamatkan nyawa orang lain. Malam itu, aku menunggu di lorong rumah sakit sendirian. Dimas duduk tak jauh dariku, menatap lampu neon yang redup. Aku nggak tahu harus bilang apa, kataku lirih. Kamu selalu datang di saat yang tepat, bahkan tanpa aku minta. Dimas tersenyum pelan. Aku nggak pengin kamu berterima kasih, Kar. Aku cuma pengin kamu tahu, aku selalu ada, meskipun kamu sering nggak lihat ke arahku. Kata-kata itu menancap dalam di hatiku. Air mataku jatuh perlahan, tapi aku buru-buru mengusapnya. Untuk pertama kalinya, aku merasa, mungkin selama ini aku yang terlalu sibuk melihat keluar, sampai lupa bahwa cinta yang paling tulus justru sudah lama berdiri di sampingku. Keesokan harinya, dokter memanggil kami ke ruang konsultasi. Aku, Mama, dan Dimas duduk berhadapan dengan wajah cemas. Dokter tersenyum lega sambil berkata, kondisi Pak Wibowo sudah stabil, dan saya ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Dimas. Aku menatap dokter dengan bingung. Maksudnya, Dok? Dokter menatap Dimas sambil tersenyum lebar. Pak Dimas ini bukan orang asing di sini. Beliau adalah teknisi utama yang selama ini menangani seluruh kendaraan darurat rumah sakit ini, termasuk ambulans kami. Setiap bulan beliau bantu perawatan sistem oksigen dan mesin darurat. Makanya beliau tahu persis apa yang harus dilakukan saat menemukan ayah Anda di jalan tol. Aku terpaku. Rasanya seluruh dunia berhenti sejenak. Dimas menunduk. Wajahnya tenang, seolah semua itu bukan hal besar. Saya cuma kerja kecil-kecilan, Dok. Cuma bantu biar ambulans bisa jalan lancar. Dokter tertawa kecil. Kerja kecil? Tanpa perawatan dari Anda, banyak nyawa yang mungkin tak tertolong. Kami semua di rumah sakit sangat menghargai dedikasi Anda, Pak Dimas. Aku menatap suamiku lama, dan untuk pertama kalinya mataku benar-benar terbuka. Selama ini aku hanya melihat profesinya dari luar, tapi aku tidak pernah melihat maknanya. Dimas bukan sekadar teknisi bengkel. Ia adalah bagian dari kehidupan orang lain. Penyelamat di balik layar yang tidak pernah menuntut pujian. Mama mengusap air mata. Nak, kamu nggak pernah cerita, ya? Dimas tersenyum lembut. Buat apa, Ma? Saya nggak kerja buat dibanggain. Saya kerja buat bantu orang. Itu aja. Aku menggigit bibir.
menahan rasa haru yang meluap. Semua gengsiku runtuh malam itu. Selama ini aku sibuk mengejar pengakuan, tapi suamiku justru sibuk menebar kebaikan tanpa suara. Ketika dokter keluar, hanya kami bertiga yang tersisa di ruangan. Aku menatap Dimas dengan mata basah. Kenapa kamu gak pernah bilang kalau kamu kerja sama-sama rumah sakit? Aku bahkan gak tahu kamu bisa segitu hebatnya. Dimas menjawab tenang. Kar, aku gak butuh kamu tahu semua hal tentang aku. Aku cuma pengen kamu percaya. Meskipun aku bukan orang kaya, aku selalu berusaha jadi orang berguna. Aku terisak. Kalimat itu menghantam perasaanku lebih keras dari apapun. Dimas bukan hanya suami yang sabar. Ia adalah sosok yang selama ini melindungi dan mencintai tanpa pamrih. Dan aku, wanita bodoh yang terlalu sibuk mengejar gengsi, sampai lupa siapa yang paling tulus berdiri di sisiku. Malam itu, aku berdiri di depan ruang Icu, menatap ayahku yang tertidur dengan alat bantu pernapasan. Di sampingku, Dimas berdiri diam, menatap lampu ruangan tanpa berkata apapun. Tapi dari diamnya itu, aku tahu, cinta yang tulus tak selalu perlu diucapkan. Kadang, cukup dengan hadir tepat di saat dibutuhkan. Beberapa hari setelah ayah keluar dari ruang perawatan, rumah sakit akhirnya memperbolehkan beliau pulang. Hari itu, Dimas yang mengurus semuanya, dari administrasi, hingga menyiapkan mobil yang akan membawa ayah pulang. Ia bergerak tenang, cekatan, seperti sudah terbiasa menghadapi keadaan genting. Aku memperhatikannya dari jauh. Rasanya aneh, karena setiap gerakannya kini tampak berbeda di mataku. Tangannya yang dulu sering kuanggap kotor oleh Oli, kini terlihat seperti tangan yang penuh kasih dan pengorbanan. Ia menutup pintu mobil dengan lembut, memastikan ayah nyaman di kursi belakang. Bapak pelan-pelan aja ya, nanti kalau capek bilang, katanya dengan nada sopan. Ayah hanya mengangguk, menatap Dimas lama. Tatapan yang dulu penuh gengsi, kini berubah jadi rasa hormat. Terima kasih, Nak, Bapak. Salah udah terlalu menilai dari luar. Kamu udah buktiin siapa kamu sebenarnya. Dimas menunduk rendah. Saya cuma ngelakuin apa yang seharusnya. Pak, saya nggak hebat, cuma pengen berguna buat keluarga. Sepanjang perjalanan pulang, aku hanya diam. Mataku berkaca-kaca menatap pemandangan kota Bandung yang lewat perlahan di balik jendela. Di kepalaku terulang semua kenangan. Saat aku memanggilnya, tukang bengkel. Saat aku marah karena gengsi. Saat aku membuang kesempatan untuk bersyukur. Dan kini, setiap kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk balik ke hatiku sendiri. Sesampainya di rumah, Mama langsung mengajak ayah masuk ke kamar. Sementara Dimas menurunkan koper dan obat-obatan tanpa disuruh. Aku berdiri di ambang pintu, menatapnya lama. Dimas, panggilku pelan. Ia menoleh. Ya, Kar. Aku mendekat. Suaraku bergetar. Aku malu. Aku terlalu buta selama ini. Aku lebih sibuk mikirin gengsi daripada lihat siapa kamu sebenarnya. Dimas terdiam. Lalu, dengan suara yang tenang tapi dalam, ia berkata, yang penting sekarang ayah kamu selamat. Aku nggak butuh pengakuan, Kar. Aku cuma pengen kamu bisa lihat bukan cuma dari mata, tapi dari hati. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku nyakitin kamu berkali-kali, tapi kamu masih bisa sebaik ini. Dimas tersenyum tipis. Aku nggak pernah hitung berapa kali kamu nyakitin aku. Aku cuma pengen kamu bahagia. Itu aja. Malam itu aku duduk sendirian di kamar, menatap foto pernikahan kami yang kusimpan di laci. Senyum Dimas dalam foto itu masih sama seperti dulu. Tulus, hangat, tanpa pura-pura. Tapi aku baru benar-benar menyadari artinya sekarang. Aku menangis selama malam itu. Bukan hanya karena rasa bersalah, tapi karena akhirnya aku tahu, kebahagiaan sejati bukan datang dari jabatan atau harta. Tapi dari hati yang tulus mencintai tanpa syarat. Seperti hati suamiku. Dari kisahku ini kita belajar jangan ukur cinta dari pekerjaan atau penampilan luar. Kadang, yang tampak sederhana justru menyimpan ketulusan yang tak ternilai. Cinta sejati tak butuh pengakuan, ia hanya butuh dihargai, sebelum terlambat.
6 tahun lamanya aku dibandingkan dengan mantan kekasih suamiku. Suamiku selalu bilang, mantannya lebih baik dariku. Aku tidak membantah. Sampai akhirnya aku membalas dengan cara yang tidak pernah ia duga. Namaku Anita. Aku sudah menikah dengan Farid 6 tahun lamanya. Kalau kamu melihat kami dari luar, mungkin tidak ada yang aneh. Kami tinggal di rumah yang layak. Farid bekerja tetap. Aku mengurus rumah dan beberapa pekerjaan kecil yang bisa kulakukan dari rumah. Hidup kami terlihat aman. Bahkan bisa dibilang tenang. Setidaknya, itu yang selalu orang lihat. Setiap pagi, aku bangun lebih dulu. Menyiapkan air panas, menata meja makan, memastikan semuanya rapi sebelum Farid berangkat kerja. Itu rutinitas yang kulakukan tanpa banyak pikir. Bukan karena terpaksa, tapi karena aku ingin rumah ini terasa nyaman. Pagi itu, Farid duduk di kursinya sambil membuka ponsel. Aku menuangkan kopi ke cangkir favoritnya dan meletakkannya di depan. Farid melirik sebentar, lalu berkata, "Ini gulanya kebanyakan." Aku menatap cangkir itu sebentar. "Biasanya segitu kamu suka," kataku pelan. Farid mengangkat bahu. Kalau Rania dulu, dia langsung tahu tanpa harus ditanya. Kalimat itu jatuh begitu saja. Ringan. Tidak diikuti nada tinggi. Tidak ada marah. Tapi justru itu yang membuatnya terasa menusuk. Aku tidak menjawab. Farid juga tidak menunggu jawabanku. Ia kembali fokus ke ponselnya. Seolah ucapannya barusan tidak perlu dibahas. Rania adalah mantan kekasih Farid. Aku tidak pernah bertemu langsung dengannya. Aku tidak tahu seperti apa wajahnya, seperti apa suaranya. Tapi namanya sering muncul di rumah ini. Bukan sebagai cerita masa lalu yang sudah selesai, melainkan sebagai pembanding. Awalnya, aku mencoba berpikir positif. Mungkin Farid tidak sadar. Mungkin itu hanya refleks. Aku memilih diam karena tidak ingin memperbesar masalah. Aku pikir, semakin lama kami menikah, semakin dewasa cara Farid melihat hubungan ini. Ternyata aku keliru. Siang hari, saat Farid pulang lebih cepat dari biasanya, aku sedang merapikan ruang tamu. Ia duduk dan melihat sekeliling. "Kenapa sofanya dipindah?" tanyanya. "Biar ruangannya lebih lega," jawabku. Farid menghela napas. Dulu Rania nggak pernah ubah-ubah tanpa ngobrol dulu. Aku berhenti melipat selimut. Tanganku menggantung di udara beberapa detik. "Aku cuma coba bikin lebih nyaman," kataku. Farid tidak menatapku. "Ya tapi caranya jangan asal." Tidak ada teriakan. Tidak ada pertengkaran besar. Hanya kalimat pendek yang membuatku merasa salah tanpa tahu persis salah di mana. Aku menelan semua itu dan kembali melanjutkan pekerjaanku. Dalam kepalaku, aku mulai bertanya-tanya apakah aku memang selalu keliru. Malamnya, saat kami makan bersama, Farid bercerita tentang pekerjaannya. Aku mendengarkan sambil mengangguk. Sesekali aku menyelipkan komentar kecil. Farid tersenyum tipis lalu berkata, "Dulu Rania tuh enak diajak diskusi soal beginian." Aku meletakkan sendokku. "Maksudnya?" tanyaku. Farid menatapku sekilas. "Ya nggak apa-apa. Cuma keinget aja." Aku mengangguk. Meski dadaku terasa tidak nyaman. Aku tidak ingin memperpanjang. Setiap kali aku mencoba menanyakan maksudnya lebih jauh, Farid selalu terlihat lelah. Seolah aku ini terlalu sensitif. Sejak saat itu, aku mulai menyadari satu hal. Diamku tidak membuat situasi membaik. Diamku justru memberi ruang bagi Farid untuk terus mengulang kebiasaan yang sama. Dan tanpa sadar, aku mulai menahan banyak hal di dalam diri. Aku tidak sedang cemburu pada Rania. Aku tidak ingin menjadi seperti dia. Yang aku inginkan sederhana. Aku ingin diperlakukan sebagai istri, bukan sebagai versi gagal dari masa lalu suamiku. Malam itu, sebelum tidur, Farid berkata pelan, "Kamu jangan kebanyakan mikir. Aku cuma bandingin aja." Aku menatap langit-langit kamar. "Iya," jawabku singkat. Tapi di dalam hati, aku tahu, ini bukan soal membandingkan.
Ini tentang bagaimana aku perlahan kehilangan tempat di rumah yang seharusnya menjadi milikku juga. Dan saat itu, aku belum tahu, kebiasaan kecil ini akan membawa kami ke arah yang sama sekali tidak pernah kubayangkan. Perubahannya terasa pelan, tapi pasti. Farid tidak lagi menyelipkan perbandingan secara halus. Ia menyebutnya langsung, tanpa ragu, seolah itu hal yang wajar. Apapun yang kulakukan selalu punya standar lain. Dan standar itu selalu bernama Rania. Pakaianku dianggap kurang pantas. Caraku berbicara dinilai terlalu biasa. Cara aku mengatur rumah disebut tidak efisien. Aku tidak lagi didengar sebagai istri, tapi dinilai seperti orang yang terus gagal memenuhi ekspektasi. Yang paling membuatku tidak nyaman adalah saat Farid mulai membawa nama Rania ke ruang-ruang yang seharusnya aman. Di depan keluarga, di depan teman. Bahkan di acara santai yang tidak ada hubungannya dengan urusan rumah tangga. Suatu kali, di tengah obrolan makan malam bersama rekan kerjanya, Farid berkata, "Anita ini baik, tapi kalau soal visi hidup, mantanku dulu lebih dewasa." Aku tersenyum kaku. Tidak ada yang menanggapi. Beberapa orang hanya tertawa kecil, menganggapnya candaan. Tapi bagiku, kalimat itu seperti garis batas yang jelas. Aku diposisikan sebagai pilihan kedua, bahkan di hadapan orang lain. Setelah acara itu, aku mencoba membicarakannya. Aku menyampaikan perasaanku dengan hati-hati, memilih kata agar tidak terdengar menyerang. Farid menghela napas panjang. "Kamu jangan bawa perasaan terus. Aku capek jelasin hal yang sama." Kalimat itu menutup ruang. Aku berhenti bicara. Bukan karena aku setuju, tapi karena aku tahu, apapun yang kukatakan setelah itu tidak akan dianggap penting. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan hal lain yang selama ini luput. Hampir setiap keputusan besar di keluarga ini selalu melibatkanku, terutama yang berkaitan dengan uang dan dokumen. Farid sering datang membawa berkas, meminta tanda tanganku, atau menyebutkan namaku untuk urusan tertentu. Ia selalu mengatakan hal yang sama. "Aku percaya sama kamu." Aku tidak banyak bertanya. Aku menandatangani. Aku meminjamkan nama. Aku membantu mengatur keuangan rumah tangga dan beberapa urusan lain yang katanya hanya sementara. Aku melakukannya sebagai istri, dengan keyakinan bahwa kepercayaan adalah bagian dari pernikahan. Tapi bersamaan dengan itu, sikap Farid kepadaku tidak pernah benar-benar berubah. Aku tetap dibandingkan. Tetap dianggap kurang, tetap diminta mengerti tanpa pernah dimengerti. Di titik itu, aku mulai merasa ada ketimpangan yang tidak bisa lagi diabaikan. Aku diminta bertanggung jawab dalam banyak hal, tapi tidak pernah benar-benar dihargai sebagai pasangan yang setara. Dan meski saat itu aku masih memilih diam, untuk pertama kalinya aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Kenapa aku selalu diminta memberi? Sementara posisiku sendiri terus dikecilkan. Permintaan itu datang tiba-tiba, tanpa pembicaraan panjang, tanpa ruang untuk bertanya. Farid pulang dengan wajah serius dan setumpuk berkas di tangannya. Ia meletakkannya di meja, lalu berkata singkat, "Aku butuh kamu bantu urusan administratif proyek baru." Aku membuka map itu. Isinya bukan hal sepele. Ada tanggung jawab, ada nama. Ada tanda tangan yang tidak bisa ditarik sembarangan. Aku bertanya pelan apakah ini memang perlu. Farid langsung menjawab cepat. "Tenang saja. Ini cuma soal administrasi. Aman." Nada suaranya tidak memberi ruang diskusi. Saat aku masih membaca halaman demi halaman, ia sudah berdiri, bersiap masuk kamar, seolah urusan itu sudah selesai. Sejak hari itu, sikap Farid berubah makin terasa. Ia sering pulang lebih malam dari biasanya. Kadang tanpa kabar. Kadang hanya mengirim pesan singkat. Di rumah, ia lebih sering menunduk menatap ponsel. Senyumnya muncul di layar, bukan padaku. Suatu malam, saat aku bertanya kenapa ia terlihat sibuk sekali, Farid menjawab sambil setengah fokus. "Nanti aku jelasin." Penjelasan itu tidak pernah datang. Beberapa kali, di tengah obrolan yang tidak penting, Farid menyebut nama yang sama. "Bukan sengaja," katanya.
Tapi namaku dan nama itu terdengar berbeda di telingaku. Aku memilih tidak bereaksi. Aku mulai lebih banyak mengamati. Aku menyadari satu hal. Setiap kali Farid membutuhkan sesuatu yang berkaitan dengan berkas, uang, atau keputusan resmi, ia selalu datang padaku. Tapi setiap kali aku membutuhkan kejelasan, jawabannya selalu ditunda. Malam-malamku mulai diisi dengan membaca ulang dokumen yang pernah kutandatangani. Aku membuka arsip lama, mencocokkan tanggal, melihat detail yang dulu kulewati begitu saja. Semakin kubaca, semakin terasa ada beban yang sebenarnya tidak pernah dibicarakan denganku secara jujur. Aku tidak langsung menuduh. Aku memilih memastikan. Aku menemui seorang konsultan hukum tanpa sepengetahuan Farid. Aku membawa beberapa salinan berkas. Aku duduk, mendengarkan penjelasan yang pelan tapi jelas. Tidak ada nada menghakimi di sana. Hanya fakta-fakta yang membuat dadaku mengeras. Saat itulah aku benar-benar mengerti posisiku selama ini. Aku bukan hanya istri yang sering dibandingkan. Aku ditempatkan sebagai pelindung. Sebagai nama yang dipakai. Sebagai pihak yang menanggung risiko. Anehnya, aku tidak merasa marah. Perasaanku justru kosong. Harapan yang dulu masih kusimpan, perlahan menghilang. Aku berhenti menunggu Farid berubah. Aku berhenti menunggu dipahami. Sejak hari itu, caraku memandang pernikahan ini ikut berubah. Aku mulai berhitung. Aku mencatat. Aku menyimpan salinan. Aku memastikan setiap langkah punya dasar. Farid mungkin mengira aku masih sama seperti sebelumnya. Masih diam. Masih menurut. Tapi di dalam kepalaku, semuanya sudah mulai tertata dengan cara yang berbeda. Dan tanpa ia sadari, aku tidak lagi bersiap untuk bertahan. Aku sedang bersiap untuk melangkah. Acara itu berlangsung di rumah orang tua Farid. Keluarga besar berkumpul. Suasananya ramai. Penuh obrolan ringan dan tawa yang terdengar akrab. Dari luar, semuanya tampak hangat. Tidak ada yang menyangka. Malam itu akan menjadi titik yang tidak bisa ditarik kembali. Aku duduk di samping Farid. Seperti biasa, aku memilih diam. Mendengarkan. Mengamati. Farid terlihat percaya diri. Ia bercerita tentang pekerjaannya, tentang rencana ke depan, tentang proyek yang sedang ia jalankan. Namaku beberapa kali disebut, tapi selalu sebatas pendamping. Lalu kalimat itu keluar. Rania dulu kalau di posisi Anita, pasti lebih siap. Tidak ada nada bercanda. Tidak ada senyum. Kalimat itu diucapkan datar, seolah perbandingan seperti itu wajar dilakukan di depan semua orang. Pembicaraan langsung terhenti. Beberapa orang saling pandang. Ada yang pura-pura mengambil minum. Ada yang menunduk. Semua tahu, sesuatu baru saja terjadi. Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada rasa ingin menghindar. Tidak ada dorongan untuk menelan semuanya seperti biasa. Aku mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidak menunduk di depan Farid. Aku berdiri perlahan. Suaraku keluar tenang, bahkan mengejutkanku sendiri. Mulai hari ini, aku tidak lagi terlibat dalam proyek Farid. Beberapa orang menoleh ke arah Farid. Ia tersenyum kecil, mencoba meredakan suasana. Ini bercanda ya? Anita lagi sensitif. Aku melanjutkan tanpa menatapnya. Semua akses yang selama ini kupinjamkan sudah kutarik. Dan semua dokumen yang memakai namaku akan diproses ulang. Ruangan kembali hening. Kali ini lebih berat. Farid tertawa pendek. Kamu jangan lebay di depan keluarga. Aku akhirnya menatapnya. Kamu ingat berkas yang ditandatangani bulan lalu? Yang nilainya kamu bilang kecil. Aku tahu detailnya. Wajah Farid berubah. Senyumnya menghilang. Tangannya yang tadi santai di atas meja, perlahan mengeras. Aku menyebutkan satu detail. Lalu satu lagi. Bukan dengan nada menantang, tapi cukup jelas untuk menunjukkan bahwa aku tahu apa yang selama ini kusembunyikan darinya. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang memotong. Semua orang mulai mengerti bahwa ini bukan drama kecil antara suami istri. Farid berdiri setengah,
lalu duduk kembali. Kita bicarakan di rumah, katanya pelan. Aku menggeleng. Tidak, aku sudah terlalu lama membicarakan semuanya sendirian. Saat itu, aku melihat sesuatu di wajah Farid. Bukan marah, bukan kecewa, tapi panik. Ia akhirnya sadar. Aku bukan lagi istri yang bisa dianggap remeh. Aku bukan orang yang bisa terus dibandingkan tanpa konsekuensi. Selama ini, aku yang menenangkan. Aku yang menutup kekurangan. Aku yang menjaga semuanya tetap terlihat stabil. Dan baru malam itu, Farid menyadari betapa besar peran yang selama ini kujalani dalam diam. Aku duduk kembali. Tidak ada teriakan. Tidak ada air mata. Tapi keseimbangan yang selama ini dijaga rapi, runtuh tepat di hadapan semua orang. Dan sejak detik itu, aku tahu, apapun yang terjadi setelahnya, tidak akan pernah sama lagi. Setelah malam itu, semuanya bergerak cepat. Tidak perlu menunggu waktu yang lama. Dampaknya langsung terasa. Proyek Farid yang selama ini terlihat aman, mulai tersendat satu persatu. Beberapa proses berhenti tanpa penjelasan panjang. Ada dokumen yang dikembalikan. Ada kerjasama yang ditunda. Farid mulai sering terlihat gelisah. Ia bolak-balik menerima telepon dengan nada yang berbeda dari biasanya. Tidak lagi tenang. Tidak lagi percaya diri. Wajahnya sering tegang, bahkan saat sedang di rumah. Di titik itu, aku tidak melakukan apapun. Aku tidak menekan. Aku tidak ikut campur. Aku hanya berdiri di posisiku sendiri. Dan justru dari situ, semuanya terlihat jelas. Orang-orang yang sebelumnya hanya mengenalku sebagai istri Farid, mulai datang padaku secara langsung. Mereka bertanya soal berkas, soal keputusan, soal hal-hal yang selama ini kutangani di balik layar. Tidak ada nada meremehkan seperti dulu. Nada mereka berubah. Saat itu aku baru benar-benar sadar. Selama ini, peranku tidak pernah kecil. Hanya saja, Farid yang memilih menutupinya. Farid akhirnya datang menemuiku. Bukan dengan nada menyalahkan. Bukan dengan sikap tinggi seperti biasanya. Ia duduk di depanku dalam keadaan lelah. Aku minta maaf, katanya. Ia mulai berbicara panjang. Tentang tekanan. Tentang rasa tidak aman. Tentang masa lalu yang katanya tidak pernah benar-benar ia lepaskan. Ia menyebut Rania. Ia bilang semua itu sudah selesai. Ia bilang ingin memperbaiki semuanya. Aku mendengarkan sampai ia selesai. Tidak memotong. Tidak bereaksi berlebihan. Lalu aku berkata tenang. Aku tidak pergi karena kamu menyebut nama perempuan lain. Farid menatapku. Aku pergi karena selama ini kamu tidak pernah melihat aku sebagai pasangan. Lanjutku. Aku hanya dianggap berguna saat kamu butuh. Farid terdiam. Tidak ada jawaban. Tidak ada pembelaan. Karena di titik itu, ia tahu, aku tidak sedang mengancam atau mencari simpati. Aku sedang menyampaikan keputusan. Beberapa hari setelah percakapan itu, aku mengambil langkah yang selama ini kutahan. Aku mengajukan perceraian secara resmi. Bukan karena emosi. Bukan karena ingin membalas. Tapi karena aku tidak ingin hidup dalam hubungan yang membuatku terus merasa kurang. Aku mengurus semuanya dengan rapi. Dokumen dipisahkan. Hak dan kewajiban diselesaikan. Tidak ada yang kubiarkan abu-abu. Aku ingin menutup pernikahan ini dengan jelas. Bukan meninggalkannya sebagai luka terbuka. Farid sempat mencoba bicara lagi. Kita bisa mulai ulang, katanya. Aku menjawab pelan. Aku sudah terlalu lama memulai ulang sendirian. Hari aku meninggalkan rumah itu, tidak ada keributan. Tidak ada pertengkaran. Aku membawa barang-barangku sendiri. Aku melangkah keluar bukan sebagai istri yang kabur, tapi sebagai perempuan yang sadar akan nilainya. Aku tidak kehilangan arah. Aku justru kembali memegang kendali atas hidupku sendiri. Dan dari kisah ini kita belajar. Diam terlalu lama bukan tanda kekuatan. Cinta tanpa penghargaan hanya akan mengikis harga diri. Saat seseorang terus membandingkanmu, itu bukan karena kamu kurang, melainkan karena mereka tidak pernah benar-benar melihatmu.